Penyakit Ain, Evil Eye. Penyakit Ain, Evil Eye, atau mata jahat adalah pandangan manusia yang diyakini dapat mencelakai seseorang atau sesuatu. Bahaya supranatural dapat berupa kemalangan kecil, atau penyakit yang lebih serius, cedera, bahkan kematian. Ahli cerita rakyat Alan Dandes, dalam buku suntingannya, The Evil Eye, A Case Book, University of Wisconsin Press, 1992, mencatat bahwa keberuntungan, kesehatan, atau kecantikan korban, atau komentar yang tidak dijaga tentang mereka, mengundang atau memprovokasi serangan oleh seseorang dengan Evil Eye. Gejala penyakit yang disebabkan oleh Evil Eye meliputi kehilangan nafsu makan, menguap berlebihan, cegukan, muntah, dan demam. Jika objek yang diserang adalah sapi, susunya bisa mengering. Jika tanaman atau pohon buah, bisa tiba-tiba layu dan mati. Evil Eye juga dikatakan menyebabkan sejumlah penyakit lain termasuk insomnia, kelelahan, depresi, dan diare, menurut Armando R. Favazza, Bodies Under Siege, Universitas Johns Hopkins 1996. Di banyak tempat, penyakit dianggap sebagai masalah magis sekaligus medis, dan alasan seseorang meninggal karena suatu penyakit dapat dikaitkan dengan kutukan, bukan karena kebetulan atau paparan virus. Bahkan dapat memengaruhi benda dan bangunan. Menurut Robert Elsie, A Dictionary of Albanian Culture, Hearst & Co. Limited, 2001, Evil Eye yang diarahkan ke kendaraan dapat rusak parah, sementara rumah yang terkena kutukan tersebut dapat segera mengalami kebocoran atap atau serangan serangga. Hampir semua hal yang salah dapat disalahkan pada kekuatan Evil Eye. Evil Eye sudah dikenal luas sepanjang sejarah. Evil Eye disebutkan dalam teks-teks Yunani dan Romawi kuno, serta dalam banyak karya sastra terkenal, termasuk Alkitab, Al-Quran, dan drama-drama Shakespeare. Meskipun kepercayaan terhadap Evil Eye tersebar luas, kepercayaan itu tidak universal. Sebuah survei lintas budaya tahun 1976 oleh ahli cerita rakyat John Roberts menemukan bahwa 36% budaya percaya pada Evil Eye. Evil Eye pada dasarnya adalah jenis kutukan magis tertentu, dan berakar pada pemikiran magis dan tahayul. Katakanlah seseorang mengalami nasib buruk, kesehatan yang buruk, kecelakaan, atau beberapa bencana yang tidak dapat dijelaskan, mungkin disebabkan kekeringan atau penyakit menular. Sebelum sains dapat menjelaskan pola cuaca dan teori kuman, setiap peristiwa buruk yang tidak memiliki penyebab yang jelas dapat disalahkan pada kutukan. Kutukan, termasuk Evil Eye, adalah jawaban atas pertanyaan lama tentang mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik. Mata dikatakan memiliki kekuatan khusus, sebagai gerbang menuju jiwa seseorang. Kontak mata dapat menciptakan hubungan yang sangat pribadi, baik antara kekasih atau atasan dengan bawahan. Tatapan mata yang melotot atau intens dapat menyampaikan kekuatan dan otoritas atas orang lain. Tentu saja, aktor menggunakan mata mereka untuk menyampaikan berbagai macam emosi, termasuk cinta, benci, jijik, bosan, cemoohan, kejutan, dan iri hati. Faktanya, iri hatilah yang mendasari hubungan budaya Evil Eye dengan sihir. Kepercayaan pada kekuatan mata begitu kuat, sehingga setiap gangguan mata dianggap sebagai pertanda buruk dan nasib buruk. Orang yang juling, mengalami kedutan atau kejang mata yang tidak terkendali, kondisi yang disebut blepharospasm, atau yang hanya memiliki juling yang mencolok telah dijauhi dan ditakuti karena dianggap sebagai pembawa nasib buruk, terutama di antara mereka yang bekerja di pekerjaan berbahaya seperti memancing dan menambang. Bayi dan anak-anak dikatakan sangat rentan terhadap bahaya dari Evil Eye, dan di banyak negara, termasuk Yunani, Rumania, dan India, memuji seorang anak di depan umum terkadang dianggap tabu, karena pujian tersebut akan menarik perhatian Evil Eye. Untuk menangkal Evil Eye, orang tua dari anak yang dipuji tanpa berpikir dapat meminta orang yang memberikan pujian untuk segera meludahi wajah anak tersebut. Karena anak yang dimuliakan sesaat telah direndahkan, segala kerusakan oleh Evil Eye tidak perlu, salep ludah ini tidak berbahaya tetapi cukup menghina untuk meniadakan pujian, menurut Greek City Times. Menurut Anthony Itzgalt, bayi dan anak-anak juga dilindungi dengan abitini yang disematkan di dalam pakaian mereka, yang pada panteleria terdiri dari kantong kecil kain merah, kadang-kadang berbentuk hati, yang tampak seperti bantalan jarum dan berisi figurinu, kartu suci, tanduk emas kecil, atau capit kepiting, dan sedikit kain merah atau sepotong besi. Siapa yang memiliki Evil Eye? Mungkin Anda mengalaminya. Banyak orang percaya bahwa niat buruk tidak diperlukan, dan bahwa beberapa orang dapat memberikan kutukan Evil Eye tanpa menyadarinya. Jika seseorang diyakini memiliki Evil Eye, anggota keluarga lainnya seringkali dicurigai,
dan anak-anak pun dianggap juga memiliki kutukan tersebut. Jimat Evil Eye digantung di dalam kapal selama latihan Angkatan Laut terbesar Turki tahun 2019. Cara terbaik untuk mengatasi Evil Eye adalah dengan menghindarinya sejak awal. Metodenya bervariasi menurut budaya, wilayah geografis, dan preferensi pribadi. Di Amerika Latin, Evil Eye dikenal sebagai Mal de Ojo, dan kepercayaan terhadapnya tersebar luas di daerah pedesaan. Di Kuba, misalnya, bayi yang baru lahir sering diberi jimat keberuntungan yang disebut azabache untuk melindungi mereka dari Evil Eye. Jimat dapat dikenakan untuk menangkal Evil Eye, seringkali menggunakan warna biru, melambangkan surga atau keilahian, dan simbol mata. Jimat sering ditampilkan dalam desain perhiasan kontemporer. Ramuan dan mantra juga dapat disiapkan. Bawang putih dapat digunakan untuk menangkal Evil Eye, dan beberapa orang percaya bahwa hanya dengan mengucapkan kata bawang putih dapat memberikan perlindungan. Menurut Robert E. Georges dalam makalahnya, Matyasma, Living Folk Belief, dalam Midwest Folklore. Seringkali mereka yang percaya bahwa mereka telah disakiti oleh Evil Eye akan mencari dukun, paranormal, atau penyembuh spiritual lainnya untuk menghilangkan kutukan tersebut. Ada beberapa cara untuk menyembuhkan Evil Eye. Salah satu metode tradisional dari Meksiko melibatkan penggunaan telur mentah. Telur, simbol universal kemurnian dan kelahiran, dikatakan menyerap energi jahat saat melewati dahi dan tubuh korban yang tengkurap, dalam bentuk salib, menurut Mary Caroline Montano, Tradiciones Nuevo Mexicanas, Hispano Arts and Culture of New Mexico, University of New Mexico Press, 2001. Telur tersebut kemudian dipecahkan di atas semangkuk air dan bentuk yang dihasilkan diperiksa dengan saksama untuk mengetahui apakah ada bentuk yang tidak biasa. Bentuk oval atau mata yang terlihat di kuning telur atau putih telur dikatakan menunjukkan bahwa kekuatan Evil Eye telah berhasil dihilangkan dari korban. Seperti yang dicatat oleh ahli cerita rakyat Dandes, kita harus ingat bahwa Evil Eye bukanlah kepercayaan tahayul kuno yang hanya menarik bagi para pencinta barang antik. Evil Eye terus menjadi faktor kuat yang memengaruhi perilaku jutaan orang di seluruh dunia. Meskipun kepercayaan terhadap Evil Eye bisa jadi tahayul yang tidak berbahaya, namun juga bisa berbahaya dalam beberapa situasi. Setiap kali seseorang percaya bahwa orang lain telah menyakitinya, baik secara alami maupun supranatural, sengaja atau tidak sengaja, ada potensi pembalasan yang mematikan. Seperti para penyihir dan dukun lainnya yang dituduh selama berabad-abad, banyak orang telah diserang, dipukuli, dan dibunuh karena melakukan Evil Eye. The New York Times menelusuri asal-usul simbol tersebut dan hubungannya dengan kutukan, sebelum membahas secara mendalam penyebarannya dalam bentuk perhiasan. Sementara itu, toko Evil Eye menyediakan berbagai amulet yang dapat dibeli, jika Anda ingin melindungi diri dari potensi kutukan, serta memuat sejarah simbol tersebut. Terima kasih telah menyimak.